Identifikasi tanaman Padina sp. Senyawa antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat meredam radikal bebas dengan cara menyumbangkan satu atau lebih elektron kepada radikal bebas. Berdasarkan sumbernya, antioksidan eksogen dibagi menjadi dua, yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Salah satu sumber antioksidan alami adalah rumput laut. Rumput laut sendiri memiliki senyawa polifenol yang banyak ditemukan pada beberapa famili. Contohnya yaitu famili Alaraceae, Fusaceae, dan Sargaceae. Polifenol sendiri dapat bersifat sebagai antioksidan karena senyawa ini memiliki sifat superreduksi, yaitu agen pendonor atau penyumbang hidrogen. Padina sp adalah salah satu spesies rumput laut coklat yang dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan. Padina antillarum ini memiliki aktivitas antioksidan paling tinggi dibandingkan dengan Caularpa racemosa dan Capapicus alvarezi. Antioksidan bersifat sensitif terhadap cahaya dan panas. Oleh karena itu, penanganan bahan baku sumber antioksidan harus baik dan dihindarkan dari berbagai faktor yang dapat menurunkan aktivitasnya. Salah satu metode pengeringan yang dapat digunakan yaitu metode pengovenan. Metode pengovenan sendiri memiliki kelebihan antara lain yaitu suhu lebih stabil dibandingkan dengan pengeringan di bawah sinar matahari, mudah untuk dilakukan, dan lebih murah dibandingkan dengan metode freeze drying. Alat dan bahan. Bahan baku yang digunakan adalah Padina sp. Kemudian bahan lain yang diperlukan untuk ekstraksi dan analisis antara lain adalah metanol, reagen Folin, thiosalteu, Na2CO3 20%, asam askorbat, fluoroglucinol, dan larutan DPPH 0,15 mmol. Kemudian alat yang digunakan antara lain Erlenmeyer, spektrofotometer, oven, centrifuge, butter bath, vacuum rotary evaporator, dan freeze dryer. Metode yang pertama yaitu pengeringan rumput laut. Sampel Padina sp dicuci hingga bersih menggunakan air mengalir. Kemudian sampel ditimbang dan di-oven menggunakan perlakuan selama 4 jam, 6 jam, dan 8 jam pada suhu 50, 55, dan 60 derajat Celcius. Kemudian sebagai kontrol, sampel Padina sp dikeringkan di bawah sinar matahari selama 8 jam. Selanjutnya, ekstraksi rumput laut. Ekstraksi dilakukan menggunakan metode maserasi bertingkat, yaitu pertama setelah dilakukan pengeringan, sampel Padina sp dihaluskan dan disaring menggunakan saringan. Setelah dihaluskan, sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang telah dilapisi oleh aluminium foil dan ditambahkan dengan metanol dengan perbandingan 1:10. Selanjutnya, sampel dimaserasi dalam water bath 100 rpm pada suhu 28 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian difiltrasi untuk menghasilkan filtrat 1. Selanjutnya, residu filtrat 1 diambil dan dilarutkan dalam metanol dengan perbandingan 1:10 dan dimaserasi kembali selama 1 jam. Kemudian difiltrasi untuk menghasilkan filtrat 2. Selanjutnya dilakukan langkah yang sama untuk menghasilkan filtrat 3. Setelah itu didapatkan filtrat 1, 2, dan 3. 3 filtrat tersebut kemudian divortex dan disentrifugasi dengan kecepatan 3200 rpm pada suhu 20 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian diuapkan pelarutnya menggunakan rotary evaporator pada suhu 38 derajat Celcius hingga pekat. Selanjutnya, ekstrak pekat yang diperoleh kemudian dikeringkan menggunakan freeze dryer. Selanjutnya, analisis aktivitas antioksidan. Dianalisis menggunakan metode RSA DPPH, yaitu pertama dibuat 6 seri pengenceran ekstrak Padina sp, 0 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, dan 50 ppm. Kemudian sebanyak 0,5 mili dari masing-masing seri pengenceran ditambahkan dengan 2 mili larutan DPPH 0,15 mmol. Kemudian divortex untuk dihomogenkan. Setelah homogen, kemudian dilakukan inkubasi selama 30 menit pada suhu kamar dan kondisi gelap. Kemudian dilakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 517 nanometer menggunakan spektrofotometer. Selanjutnya, aktivitas antioksidan dihitung berdasarkan persamaan regresi linier dan dinyatakan dalam IC 50 ppm. Perlakuan aktivitas antioksidan dapat dilihat pada tabel 1, di mana semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan, maka aktivitas penghambatan RSA-nya meningkat.
Pada tabel 1, penghambatan tertinggi dengan konsentrasi 50 ppm diperoleh pada perlakuan pengeringan dengan pengovenan dengan suhu 50 derajat Celcius selama 4 jam. Nilai EC50 antioksidan pada SP dapat dilihat pada gambar 3. Dengan hasil uji DMRT dilakukan dengan perlakuan suhu oven yang berbeda, yaitu bersuhu 50 derajat Celcius, 55 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan waktu yang digunakan 4 jam, 6 jam, dan 8 jam. Selain itu, juga terdapat perlakuan dengan pengeringan di bawah sinar matahari selama 8 jam. Masing-masing suhu tersebut dilakukan perlakuan dengan semua waktu yang ada, sehingga diperoleh keterangan yang tertera pada gambar. Hasil nilai EC50 antioksidan yang paling rendah yaitu pada perlakuan pengovenan pada suhu 50 derajat Celcius selama 4 jam dengan nilai sebesar 37,68 ppm. Hasil itu dapat diartikan bahwa penggunaan ekstrak Padina SP sebesar 37,68 ppm dapat menghambat DPPH sebesar 50%. Hasil nilai EC50 antioksidan yang paling tinggi yaitu pada perlakuan pengovenan pada suhu 60 derajat Celcius selama 8 jam atau dengan kode A3B3 dengan nilai sebesar 48,03 ppm. Hasil itu dapat diartikan bahwa ekstrak Padina SP termasuk antioksidan yang sangat kuat karena mempunyai EC50 kurang dari 50 ppm. Aktivitas antioksidan Padina SP yang melalui perlakuan pengeringan dengan oven juga dibandingkan dengan antioksidan komersial vitamin C. Nilai EC50 yang diperoleh pada aktivitas antioksidan komersial vitamin C dengan konsentrasi 0,1 hingga 0,5 ppm yaitu sebesar 0,32 ppm. Hal ini jika dibandingkan maka nilai dari aktivitas antioksidan komersial vitamin C memiliki nilai yang 10 kali lebih kecil dibandingkan dengan pengeringan dengan oven. Hal ini dapat disebabkan karena ekstrak yang diuji berupa campuran berbagai senyawa, sedangkan vitamin C merupakan senyawa murni. Kesimpulannya, nilai EC50 antioksidan dalam penelitian ini meningkat seiring dengan meningkatnya suhu dan lama waktu pengovenan. Hal itu berarti aktivitas antioksidan Padina SP dapat menurun akibat perlakuan suhu dan lama waktu pengovenan. Sehingga semakin rendah nilai EC50 antioksidan, maka semakin tinggi aktivitas antioksidannya. Hal itu dikarenakan penggunaan konsentrasi yang semakin rendah sudah dapat menghambat DPPH sebesar 50%. Faktor yang mempengaruhi aktivitas antioksidan yaitu diantaranya: yang pertama, faktor perlakuan penelitian dapat berupa suhu oven, kemudian lama waktu pengeringan, dan interaksi antara suhu oven dan lama waktu pengeringan. Yang kedua, faktor eksternal dapat berupa penanganan rumput laut Padina SP serta nutrisi, kedalaman, dan salinitas dari habitat rumput laut Padina SP. Yang ketiga, faktor internal dapat berupa usia rumput laut Padina SP dan tingkat reproduksi dari rumput laut Padina SP.